bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 indikator 3, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu dikarenakan sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan berarti setiap manusia bebas memilih serta melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Hal ini dilandasi oleh prinsip bahwa tidak ada satupun agama yang memerintahkan atau memaksa penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Meski demikian, kemerdekaan beragama jangan dimaknai sebagai suatu kebebasan untuk tidak beragama atau untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama juga tidak berarti bahwa seseorang diperbolehkan untuk melakukan penistaan agama atau tidak diperbolehkan juga untuk melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agamanya. Kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 28E ayat 1 dan 2, ini juga dituliskan secara jelas nih. Pada ayat 1 ditekankan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pada ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terakhir, pada pasal 28I ayat 1, di sini ditekankan bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dapat diwujudkan bila kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bila adanya pengakuan yang sama terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa kita mempunyai kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama dalam pemerintah dan juga dalam negara. Ketiga adalah kebebasan bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu sendiri. Jadi apabila seseorang ingin berpindah agama, maka yang bersangkutan itu punya kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama mana yang dia kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan bagi setiap golongan umat beragama, serta adanya perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, bagaimana sih caranya membangun kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan memelihara hubungan yang baik dalam pergaulan antar warga, baik yang seagama maupun yang berlainan agama. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti dalam agama kita masing-masing, kita memiliki kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan ajaran agama kita. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan untuk mencampur adukan ajaran agama.
Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tetap tidak lepas dari adanya aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau kecepatan silahkan dilambatkan sendiri. Sampai jumpa.